Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah BK Karir, Mistika Febriani MPD, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini saya Audina Fatika Sari, dan rekan saya Yurika Arneska akan menyampaikan materi tentang Enabling Client Understanding. Materi pertama akan disampaikan oleh Yurika Arneska. Materi pertama yaitu A. Memungkinkan pemahaman klien. Maksud umum, pertama, PR, menjaga kontinuitas, interest, dan energi, dan oleh sebab itu bertindak sebagai jembatan di antara pertemuan-pertemuan. Kedua, pekerjaan rumah memberi klien kesempatan untuk mengeksplorasi sebuah topik secara lebih mendalam dan pada waktu yang tepat untuknya. Ketiga, mengerjakan pekerjaan rumah menyiratkan bahwa konseling karir bukan sebuah event tetapi sebuah proses yang terjadi selama periode waktu tertentu. Selama tahap contracting, klien sudah akan memahami bahwa konseling karir tidak terdiri atas sejumlah sesi yang mereka ikuti secara pasif, lalu pergi begitu saja dan melupakan tentang apa yang terjadi di antara pertemuan-pertemuan, melainkan sebuah proses memikirkan dengan seksama dan berusaha memahami pengalaman masa lalu dan keadaan saat ini sebelum mempertimbangkan masa depan. Maksud spesifik. Banyak yang cenderung melupakan tentang heights atau pengalaman-pengalaman yang sangat menyenangkan. Mereka atau menganggapnya sesuatu yang sudah semestinya terjadi. Maksud latihan ini lipat dua. Pertama, untuk mengingatkan klien tentang pengalaman yang mungkin sudah dilupakan. Hal ini bisa mengangkat terutama jika klien melihat situasinya saat ini agak suram. Kedua, hal ini membantu klien untuk mengidentifikasi pola-pola kejadian yang menyenangkan, seperti pentingnya bekerja bersama-sama dengan orang lain yang dapat membantu perencanaan karir. Metode, klien diminta merincikan sejumlah kejadian menyenangkan dan mengidentifikasi apa yang menyenangkan baginya. Klien juga diminta mengidentifikasi kualitas-kualitas yang digunakan dan untuk berusaha mengungkapkan tema-tema penting. Sebagai contoh, panjat tebing mungkin membutuhkan kebugaran fisik, organisasi, dan usaha tim kooperatif. Latihan ini dapat mendekatkan klien dengan self real mereka. Ketika orang-orang berada dalam keadaan menikmati, mereka cenderung intuitif, mampu jujur pada diri sendiri dan nyaris terbebas dari pengaruh nilai-nilai yang diintrospeksikan dari posisi ini. Klien lebih berkemungkinan untuk dapat mengidentifikasi secara insting berbagai tema dan arah penting bagi masa depannya. Hubungan antara prestasi dan kesenangan. Kadang-kadang ada sebuah dinamika di antara prestasi yang memuaskan dan peristiwa yang menyenangkan. Sebagai contoh, semua peristiwa yang menyenangkan mungkin mendeskripsikan liburan dan kegiatan-kegiatan cuti lainnya. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa seseorang sedang stres dan liburan menyenangkan karena memberikan sarana untuk melarikan diri darinya. Jika dilihat sendirian, latihan ini tidak menunjukkan bahwa orang itu aktif atau tertarik pada apapun selain menghindar dari tekanan. Akan tetapi memungkinkan ada gunanya untuk mengeksplorasi sebagai penting arti yang dilekatkan seseorang klien pada prestasi, tanggung jawab dan tekanan di pekerjaan dan waktu luang. Latihan prestasi yang memuaskan didasarkan pada asumsi bahwa konseling karir berkaitan dengan membantu orang-orang untuk meraih lebih banyak kesuksesan dan kepuasan di dalam pekerjaannya, dan bahwa memungkinkan ada hubungan antara di bidang apa orang-orang telah sukses di masa lalu dan apa yang ingin mereka lakukan di masa mendatang. Baik, materi selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator.
Selama tahap proses konseling karir ini melalui diskusi PR dan melalui proses mengerjakan tes dan mengisi kuesioner dan menerima umpan balik, klien akan mengakumulasi informasi yang kaya tentang dirinya sendiri dan juga akan mendapatkan pemahaman tentang diri sendiri yang lebih confident. Hal ini membantu papan pegas untuk memikirkan mungkin sedang mengembangkan sebuah persepsi tentang dirinya sendiri. Saya orang yang sangat ramah, yang membantu mendorong sikap dan dengan demikian implikasinya adalah bahwa untuk mencapai kepuasan kerja saya sekarang seharusnya mempertimbangkan untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan pemahaman dirinya yang lebih percaya diri. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.